Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan debat dengan topik yang sangat menarik, yaitu pendidikan karakter berdasarkan agama, Pancasila, dan budaya. Sebagai moderator untuk memandu jalannya debat pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan susunan debat kita pada hari ini. Yang pertama, tim A dengan tema debat pendidikan karakter menurut agama. Beri tepuk tangan untuk tim A. Terima kasih. Selanjutnya ada tim B dengan tema pendidikan karakter menurut Pancasila. Lalu ada tim C dengan tema pendidikan karakter menurut Pancasila, menurut budaya. Lalu ada panelis dari tim A, tim B, dan tim C. Beri tepuk tangan. Debat ini akan terdiri dari beberapa sesi, yaitu penyampaian argumen utama oleh masing-masing tim, yang kedua sesi tanggapan, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penyampaian kesimpulan dari masing-masing tim. Sebelum kita mulai debat pada hari ini, saya akan menjelaskan beberapa peraturan yang harus Anda tepati. Yang pertama, masing-masing tim diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan argumen. Yang ketiga, saat sesi tanggapan, tim lainnya diberikan waktu 3 menit untuk merespon. Yang ketiga, sesi tanya jawab, panelis dapat mengajukan pertanyaan kepada 3 tim. Yang keempat, semua peserta diharapkan menjaga etika saat berbicara dan tidak menyerang secara personal dan tetap fokus pada argumen masing-masing. Yang kelima, pembukaan debat dimulai oleh tim A. Lalu untuk menjawab argumen masing-masing tim hanya diberikan waktu 3 menit saat Anda mulai berbicara. Baiklah, mari kita mulai debat pada hari ini. Kesempatan pertama diberikan kepada tim A untuk menyampaikan argumen utama mereka. Waktu yang diberikan adalah 3 menit. Kepada tim A, waktu Anda mulai dari sekarang. Saya Aulia Asadewi dari tim debat A ingin menyampaikan argumen, yaitu sumber nilai-nilai pendidikan karakter yang berasal dari agama. Visi tim debat, visi mewujudkan generasi muda yang berkarakter
mendorong diskusi konstruktif, menciptakan ruang bagi peserta untuk berdiskusi secara konstruktif tentang isu-isu sosial, politik, dan lingkungan dengan tetap menghormati perbedaan pendapat. 3. Meningkatkan rasa kebangsaan, mengembangkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan di kalangan dan basis pada isu-isu kebangsaan. 4. Menumbuhkan empati dan toleransi, mengajarkan untuk memahami sudut pandang orang lain dan menghargai perbedaan sehingga dapat menciptakan suasana yang harmonis. Membentuk karakter melalui pendidikan Pancasila. Guru harus berusaha sekuat tenaga untuk membantu siswa mereka mengatasi masalah, terutama yang terkait dengan nilai-nilai karakter, agar mereka dapat berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di sekolah, jalan, keluarga, maupun masyarakat. Berbicara tentang pembentukan karakter siswa, kita berbicara tentang sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan individu dari orang lain. Kepribadian adalah nilai pribadi yang berbeda yang ditanamkan dalam diri seorang individu dalam bertindak. Pemikiran hati, rasa, dan rasa serta seseorang atau sekelompok orang seringkali menentukan kepribadian seorang serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan seseorang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan tim C untuk memberikan argumennya. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya Sandida, perwakilan dari tim B ingin memaparkan visi dan misi kami. Visi kami yaitu mewujudkan generasi muda Indonesia yang memiliki karakter sendiri, berakar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa dan siap menghadapi tantangan global. Visi kami yang pertama yaitu menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai karakter yang berasal dari budaya bangsa masih relevan dalam kehidupan masyarakat muda. Yang kedua, membandingkan nilai-nilai karakter yang berasal dari budaya bangsa dengan nilai-nilai karakter universal. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai karakter yang berasal dari budaya bangsa. Yang keempat, merumuskan strategi untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang berasal dari budaya bangsa ke dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir ada mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai karakter yang berasal dari budaya bangsa. Sumber utama nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama ada agama. Setiap agama di Indonesia mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi seperti kejujuran, toleransi, kasih sayang, dan tanggung jawab. Yang kedua ada adat istiadat. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki adat istiadat yang unik, namun umumnya mengandung nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan menghormati orang tua. Yang ketiga ada Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat ada sejarah perjuangan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia penuh dengan contoh-contoh pahlawanan, semangat gotong royong, dan cinta tanah air. Yang kelima ada seni dan budaya. Karya seni dan budaya Indonesia seperti lagu-lagu daerah, tarian tradisional, dan cerita rakyat mengandung nilai-nilai moral yang tinggi. Contoh nilai pendidikan karakter dari budaya Indonesia terdapat 9 poin. Yang pertama ada gotong royong, musyawarah, hormat kepada orang tua, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, serta mandiri. Terima kasih. Terima kasih kepada tim C. Baik,
sampaikan tadi, tim yang menjawab hanya diberikan waktu 1 menit untuk mempersiapkan jawabannya, dan untuk yang menjawab hanya diberi waktu 3 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Silakan untuk tim finalis A. Bagaimana pendapat Anda tentang batasan kebebasan berpendapat dan terkait dengan agama? Apakah kritik terhadap ajaran agama tertentu harus dibatasi demi menjaga kehormatan? Silakan untuk tim A menjawab. Silakan waktu persiapan Anda untuk selesai. Izinkan kami menjawab atas pertanyaan dari tim panelis A. Nah, menurut jawaban kami, di situ kita harus dibatasi karena di Indonesia kita terdiri dari berbagai agama, suku dan bangsa. Di mana kita di sini di dalam kelas ini ada yang Kristen dan Islam. Nah, di mana kita butuh toleransi, kita juga butuh batasan dalam menyampaikan hal tertentu. Misal, ketika kalian membahas sesuatu apa yang menjadi kepercayaan kalian, tapi ada satu teman kalian yang berbeda keyakinan. Nah, di situ kalian juga harus memposisikan diri kalian kepada teman yang minoritas. Jadi intoleransinya ada, jadi yang apa? Ya, toleransi minoritas di dalam kasus itu tidak tertekan dan nggak selalu apa ya, nggak melulu mendengarkan apa yang menjadi kepercayaan kalian, tapi kalian juga mau membatasi seperti itu. Jadi jawaban kami harus dibatasi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Selanjutnya untuk tim finalis B, saya persilahkan. Bagaimana cara Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat?
dari penjual itu kurang. Jadi setiap pasaran itu perlu adanya sosialisasi tentang bahaya pinjol, bagaimana ada pinjol tersebut itu kayak gimana. Jadi mungkin setiap pasar mungkin harus ada sosialisasi dari desa. Mungkin masalah dengan Waktunya masih tersisa 2 menit. Ada yang mau ditambahkan? Baik, saya akan menambahkan sedikit. Misal penyebab utamanya kayak pinjol itu dikarenakan putus asanya dalam mencari pekerjaan gitu. Karena susahnya mencari pekerjaan, jadi mereka yang ikut pinjol itu rata-rata pertama itu mesti cari di online gitu kan. Kayak misal iklan di HP atau di Google tentang pekerjaan. Nah, terus ada muncullah kayak pinjol kayak peminjaman gini. Nah, mereka tertarik karena mungkin itu lebih mudah mendapatkan uang tersebut daripada susah-susah mencari pekerjaan di luar sana. Kan bekerja karakter. Dengan kaitannya dengan bidang karakter, yang utama itu mungkin karena kurangnya berusaha untuk mencari, terus kurangnya pengetahuan dan juga kurangnya relasi gitu. Dan kalau berpikir panjang dulu, paling Terima kasih untuk tim J. Dan kita akan memasuki sesi penyanggahan. Pada sesi ini, masing-masing tim diberikan kesempatan untuk menanggapi argumen lawan secara langsung. Harap tetap fokus pada poin yang disampaikan dan menjaga suasana agar tetap kondusif. Saya akan membacakan argumen untuk diberikan penyanggahan. Mohon disimak baik-baik. Bagaimana pendapat Anda? Apakah pada insiden Gus Miftah yang sedang beredar ini mencerminkan perlunya ulama lebih berhati-hati dalam menyampaikan humor dalam berdakwah? Saya ulangi satu kali lagi. Bagaimana pendapat Anda? Apakah insiden pada Gus Miftah yang sedang beredar ini mencerminkan perlunya ulama lebih berhati-hati dalam menyampaikan humor dalam berdakwah? Silakan untuk tim A. Izinkan kami menjawab terkait dengan isu yang sedang paling sekarang, yaitu dengan Gus Miftah. Dan di saat ceramah di situ ada bapak penjual SN di mana dia menggunakan kata-kata yang seharusnya diucapkan sebagai dakwah, ataupun kita melihat dari berbagai macam agama sebagai ulama atau sebagai pendeta atau lain sebagainya, itu sama-sama tidak diberikan keterangan yang akan karena pada dasarnya seorang pemimpin agama itu harus memberikan contoh pada jemaat ataupun kalau dalam Islam itu apa? Umat atau jemaatnya. Ya, kalau bercanda itu tidak seharusnya diletakkan sebagai peran dia sebagai pendakwah. Karena pada dasarnya, kalau pendakwahnya saja tidak mampu berperilaku baik, lalu bagaimana dengan umat atau jemaat yang dia pimpin? Seperti itu. Tadi Bapak ada yang mau ditambahkan? Dan saya menambahkan sebagai pendakwah juga harus memiliki etika. Ulama sebagai figur publik harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika komunikasi. Mereka harus berjalan dengan sopan, bersatu, agar para jamaahnya bisa mengikuti etika dari pendakwah tersebut. Jadi, jika seorang ulama tidak mempunyai etika, maka akan
tim A. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk tim B untuk menyanggah dari tim A. Silakan. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Dalam isi menyanggah dalam pemahaman kita mencerminkan karakter dalam nilai Pancasila, yaitu nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengharuskan penghormatan terhadap martabat setiap individu, terutama mereka yang berjuang dalam kehidupan meskipun telah minta maaf dan mengakui kesalahannya. Insiden ini mengingatkan pentingnya tokoh publik untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan setiap tindakan dan ucapan mereka. Nah, lanjutkan. Ada yang mau ditambahkan? Dalam tulis yang melibatkan masyarakat menjadi pengingat kami dalam nilai-nilai lama dan dipegang oleh kelompok masyarakat, khususnya ulama. Namun memang dapat menjadi Satu menit untuk menjawab. Silakan tim B. Boleh kembali mana kok ya? Ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih kepada tim B. Selanjutnya, saya beri kesempatan untuk tim C untuk menyanggah dari tim A dan tim B. Baik, menurut saya penyebab utamanya kayak itu karena putus asanya dalam mencari pekerjaan, karena susahnya mencari pekerjaan. Jadi mereka yang untuk pinjol itu rata-rata mencari, pertama itu mungkin cari di online gitu kan, kayak misal cari di kafe atau video tentang kerjaan. Nah, terus ada muncul kayak video kayak pekerjaan di nah mereka kemarin karena mungkin itu mudah didapatkan uang itu daripada susah-susah mencari pekerjaan di luar sana. Kaitannya dengan kesehatan, yang pertama itu mungkin karena kurangnya berusaha untuk mencari, terus kurangnya pengetahuan dan juga kurangnya literasi tanpa berpikir panjang dulu ke depannya gimana. Nih, Ada yang ingin ditambahkan lagi dari tim C? Masih ada waktu 1 menit. Cukup. Terima kasih, tepuk tangan untuk tim. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apakah penegakan hukum di Indonesia saat ini sudah mencerminkan nilai keadilan sosial? Saya ulangi 1 kali lagi. Apakah penegakan hukum di Indonesia saat ini sudah mencerminkan nilai keadilan sosial? Silakan tim A untuk menjawab. Ya, di situ saya bilang, penegakan hukum di Indonesia saat ini sangat virus. Selain politik ekonomi dan Indonesia yang sangat virus, hukum juga sangat virus di Indonesia. Karena banyak hukum yang telah tertera atau mungkin banyak yang disebutkan di media sosial, tapi tidak ada satupun yang terlaksana. Misalnya, ada seorang nenek yang mungkin hidupnya kurang berkecukupan, dia mencari dapur atau mencari mencuri apa ya, contohnya kayak mencuri kayu
untuk pemilih di mana aku di mana. Tapi hukumannya itu jauh lebih parah daripada orang-orang tikus-tikus Indonesia ya, tikus kantor yang korupsi, yang narkoba dan lain sebagainya. Hukumannya itu malah kadang gak setimpal sama apa yang dia lakukan. Ada yang hukumannya cuma 1 tahun, gak seumur hidup. Tetapi nenek yang menghukum, nenek yang melakukan kriminal yang sekecil mungkin itu malah mendapatkan tindakan atau penindasan yang sangat besar. Jadi menurut kelompok pendapat A, hukum di Indonesia itu belum cukup. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada tim A. Ada yang ingin ditambahkan dari tim A? Masih ada waktu 1 menit untuk menambahkan. Lebih keras ya. Polisi sekarang tuh memang jadi kayak hukuman yang 1 tahun dan 2 tahun selama 1 tahun bisa dibayarkan dan menerima suatu gitu dipidanakan karena adanya uang. Jadi Indonesia itu saat ini selalu melakukan itu memberikan uang. Terima kasih. Untuk tim A, beri tepuk tangan untuk tim A. Selanjutnya untuk tim B, waktu Anda dimulai dari sekarang. Silakan tim B. Menurut saya penerapan hukum di Indonesia
itu menurut pendapat saya kurang sekali ya teman-teman, kurang adil sekali penegakan hukum di Indonesia ini seperti itu. Jadi bisa dikatakan Oke, baik. Terima kasih kepada tim C berikut. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yang akan menutup debat pada hari ini yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai tentang adanya batik milik Indonesia yang diklaim oleh negara Malaysia? Saya ulangi lagi, bagaimana pendapat Anda mengenai adanya batik milik Indonesia yang diklaim oleh negara Malaysia? Silakan speak up. menurut kami merasa sangat miris karena batik di Indonesia itu merupakan suatu warisan yang harus kita jaga. Kenapa batik bisa dijaga oleh Malaysia? Itu sudah disebabkan banyak di Indonesia yang ingin menyukai budaya luar. Ya saya mungkin salah satunya juga, tapi bukan yang sampai merupakan budaya Indonesia gitu. Itu penyebab yang pertama karena kurangnya rasa cinta. Jadi menurut pendapat kami merasa sangat miris karena suatu warisan dari nenek moyang kami, dari moyang kita semua ya, bangsa Indonesia, malah diklaim oleh negara lain dengan seenaknya mencipta atau mengatasnamakan batik Indonesia sebagai batik Malaysia seperti itu. Sebenarnya bukan batik saja waktu itu bergas dan juga anak cuma yang tadi waktu itu pernah Reok Ponorogo sama Anda juga gitu. Jadi sebenarnya Indonesia dan Malaysia itu memiliki banyak kesamaan. Terkadang dan budaya ini juga dipengaruhi oleh faktor politik seperti persaingan lalu ekonomi. Ada yang ingin ditambahkan? Silakan speak up. Masih ada waktu 1 menit untuk menambahkan. Ini untuk kita semua sebagai teknisi juga harus menjaga batik dengan cara memakai batik di hari-hari tertentu. Penting menjaga konflik dan menjaga hubungan antar negara. Kita harus menjaganya dengan memakai batik tersebut. Selain itu, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah berada ratusan tahun yang lalu. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, tim B, waktu Anda dimulai dari sekarang. Pelajaran yang dapat diambil pentingnya melindungi budaya warisan budaya. Setiap bangsa memiliki tanggung jawab kita untuk melindungi warisan budaya. Kalau budaya kita dicuri atas nama negara lain, pasti kita sangat besar dan kita bisa membuat kerjasama internasional untuk masalah seperti harus diselesaikan melalui dialog dan kerjasama antar negara. Tentunya edukasi masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya melestarikan budaya bangsa. Mungkin karena negara Malaysia mengklaim batik Indonesia karena Indonesia kurangnya kurangnya kesatuan dalam melestarikan budaya sehingga negara Malaysia bisa mengatasnamakan budaya itu miliknya. Silakan untuk tim B memberikan informasi. Menambahkan dalam undang-undang masalah tersebut pasal 10 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang intinya menyatakan bahwa negara memiliki ekspresi budaya tradisional atau folklore mengiris bangsa Indonesia. Yang kedua ada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan ada juga peraturan BPK nomor 56 tahun 2022 yang mengatur jenis kekayaan intelektual komunal atau karya
masa budaya di Indonesia. Itu seperti yang disampaikan oleh tim A dan juga tim B, kita harus wajib belajar banyak budaya yang ada di Indonesia supaya tetap lestari dan juga tetap bisa dikembangkan dan dipelajari oleh teman di bawah kita. Untuk itu kami bisa menambahkan bahwa umumnya budaya itu sendiri sudah dipatenkan dan dipatenkan oleh Indonesia di UNESCO. Sehingga walaupun Malaysia sudah memulai dari negara mereka pun Indonesia sudah mempatenkan itu di UNESCO, sehingga bagi tersebut tidak bisa secara langsung diklaim oleh Malaysia dan itu tetap punya Indonesia. Untuk itu kita sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat bangsa Indonesia, kita harus banyak belajar hukum juga supaya batik-batik ataupun budaya-budaya lain di Indonesia itu tidak diklaim oleh negara lain. Untuk tim saya dan tambahan mungkin. Apa sih yang harus kita lakukan dalam melihat kasus dari pemakaian batik tersebut? Jadi kita juga bisa meningkatkan kesadaran kita. Kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat atau diri kita sendiri, yaitu dalam pentingnya batik sebagai warisan budaya bangsa. Yang kedua itu bisa melestarikan batik. Kita harus aktif melestarikan batik dengan cara belajar membuat batik, memakai batik, dan juga mempromosikan batik kepada masyarakat luas. Yaitu yang ketiga, menghormati hak kekayaan intelektualnya. Pemerintah harus tegas dalam melindungi hak kekayaan intelektualnya atas batik. Yang terakhir, bekerja sama dengan negara lain. Kita perlu menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mempromosikan batik sebagai warisan budaya dunia. Terima kasih. Dari tim kami itu mendapatkan solusi yang dapat dilakukan. Solusi yang dapat dilakukan itu yaitu penguatan hak HKI internasional, yaitu Indonesia harus sering-sering mendaftarkan bahwa batik ini merupakan warisan dari negara kami, bukan dari negara Malaysia. Dan yang kedua yaitu promosi budaya. Kami harus mempromosikan bagaimana batik itu adalah warisan dari budaya kami, dari negara kami. Dan yang ketiga ada kerjasama dengan Malaysia. Mungkin kami bisa bekerjasama, berkolaborasi, bukan Malaysia yang waktu Anda telah habis. Beri tepuk tangan untuk kita semua yang telah hadir. Demikianlah jalannya debat kita hari ini. Terima kasih kepada tim A, tim B, dan tim C atas argumen yang telah disampaikan serta para panelis yang telah berpartisipasi. Semoga diskusi kali ini memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya. Saya Zahra Fatia Razak selaku moderator pamit undur diri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.